Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa kalam rahimakumullah, yang pertama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat itu kepada kita semua, dan insya Allah juga dengan kita bersyukur pada Allah, kita berharap Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring kepada para keluarga, sahabat, dan kita insya Allah pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Pemirsa kalam rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu tema tentang muhasabah diri menggapai ridho ilahi. Pemirsa kalam rahimakumullah, saat-saat ini adalah saat-saat di penghujung tahun 2021. Banyak dari kita yang menggunakan momen ini dengan bersukaria, bergembira, merayakan penutupan tahun, seolah-olah ini ada suatu kemenangan, keberhasilan selama 1 tahun ini. Namun ada juga yang biasa saja, menganggap pergantian tahun ini adalah momen yang biasa, tidak ada hal yang spesial. Tetapi ada juga di antara kita yang menggunakan momen ini sebagai momen untuk merenung, introspeksi diri. Kita menyebutnya muhasabah diri. Muhasabah diri yakni bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita selama 1 tahun ini dengan melihat amalan-amalan yang telah kita perbuat dan kita bandingkan dengan hal-hal atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga orang yang melakukan muhasabah diri merefleksikan dirinya, merenung, melihat, kemudian menyadari bagaimana selama 1 tahun terakhir ini apakah amalan-amalannya lebih banyak atau bahkan mungkin sebaliknya, perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan lebih banyak daripada amalan-amalannya. Pemirsa kalam rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwasannya kita harus berbuat sesuatu yang terbaik di setiap saat. Bahkan kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok tentu saja harus lebih baik daripada hari ini. Karena itu sesungguhnya setiap hari, setiap saat kita sebagai seorang muslim melakukan muhasabah diri, melakukan introspeksi diri, bagaimana kedekatan kita kepada Allah, bagaimana amalan-amalan kita, dan bagaimana usaha kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu adalah satu refleksi kita setiap saat. Minimal dalam 5 kali dalam sehari ketika kita melakukan sholat wajib, itu adalah momen kita untuk merefleksikan diri, untuk muhasabah diri,
selalu memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Pemirsa kalam rahimakumullah, sebagai seorang muslim, dalam ajang muhasabah diri ini kita lakukan di momen akhir tahun ini. Marilah kita melihat setidaknya beberapa hal. Yang pertama, sebagai insan terbaik, sebagai khalifah di bumi, sebagai makhluk ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita akan berusaha selalu menjadi yang terbaik dan menjadi kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus melihat bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kita mencoba melihat apakah ibadah kita dalam tahun terakhir ini sudah lebih baik daripada yang lalu, atau mungkin hari ini sudah baik daripada kemarin. Ibadah wajib kita, sholat 5 waktu, jika memang kita belum terbiasa untuk sholat berjamaah di masjid, alangkah baiknya kita istiqomah berusaha untuk selalu sholat jamaah di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Kemudian ibadah-ibadah sunnah juga, marilah kita belajar, kemudian kita mencoba mengaplikasikan, kita coba mencari ilmunya, bagaimana sholat-sholat sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah, dari mulai sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, dan sebagainya. Kita coba lakukan itu. Jika tahun ini belum kita bisa lakukan, maka kita niatkan mencari ilmu, kemudian kita laksanakan, dan insya Allah istiqomah selalu melaksanakan hal-hal tersebut. Itu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa Senin Kamis misalnya, atau kita berlatih untuk puasa Daud, dan hal-hal yang lainnya. Termasuk kita tingkatkan amalan sodakoh kita yang bisa kita lakukan. Misalnya setiap Jumat kita melakukan sodakoh Jumat, ataupun tiap hari pada sholat subuh juga kita bisa melakukan sodakoh. Kita niatkan untuk menggapai ridho Allah atau mencapai derajat yang tinggi di mata Allah. Ini yang pertama. Kita perhatikan bagaimana hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini menjadikan momen kita untuk menjadi yang lebih baik. Sekali lagi kuncinya adalah niat untuk lebih baik, kemudian mencari ilmu, bertanya, mencari referensi, dan berdiskusi dengan rekan-rekan kita mungkin yang mempunyai ilmu lebih baik, dan kemudian laksanakan istiqomah. Yang kedua, pemirsa kalam rahimakumullah, yang harus kita perhatikan adalah hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Marilah kita mencoba untuk muhasabah dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga, anak istri, suami di rumah, kemudian juga dengan kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh, juga dengan teman, sahabat, rekan kerja. Ini adalah indikator-indikator dari hablum minan nas kita. Apakah keberadaan kita selama ini di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sanak saudara, di tengah sahabat, keluarga, teman sejawat, itu memberi manfaat? Sesungguhnya manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita cari apa yang kira-kira bisa kita berikan, apa yang bisa membuat kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Tentu saja yang pertama, di tengah keluarga kita, kewajiban jika seorang kepala keluarga akan berusaha untuk bagaimana betul-betul mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga. Jika seorang ibu rumah tangga tentu saja akan selalu juga memperbaiki diri bagaimana mendampingi suami
dalam mendidik anak-anak, dan tentu saja ada beberapa rekan yang ikut membantu mencari nafkah untuk keluarga. Inilah marilah yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah sanak saudara, kerabat yang lain juga, mungkin ada yang terlupa, tali silaturahmi kita mungkin agak renggang, marilah kita usahakan untuk mempererat kembali tali silaturahmi. Ini karena pandemi kemarin kita belum sempat bersilaturahmi, kita gunakan momen-momen ini untuk kembali mempererat tali silaturahmi. Meskipun alat komunikasi sekarang bisa dilakukan, tidak harus bertatap muka, tetapi jika memang ada kesempatan memungkinkan, marilah kita menjalin tali silaturahmi, mengunjungi sanak saudara, baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian yang selanjutnya tentu saja adalah hubungan kita sehari-hari, teman-teman, rekan-rekan, saudaraku sekalian yang telah ada di dunia kerja. Tentu saja hubungan dengan teman sejawat, teman kerja itu juga sangat penting. Marilah kita perhatikan bagaimana dari hal sederhana interaksi kita sehari-hari, bagaimana perilaku, bagaimana ucapan, tingkah laku kita, apakah selama ini sering menyakiti rekan kita, atau mungkin bahasa kita banyak yang menyakiti. Mari kita perbaiki bersama. Karena kita tidak tahu doa-doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Artinya jika kita zalim terhadap seseorang, jika kita sengaja atau tidak sengaja menyakiti dengan lisan kita dan kita tidak sempat meminta maaf, tentu ini akan menjadi timbangan kita nanti di hari akhir. Kita perbaiki diri kita dari lisan kita, ucapan kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tengah teman-teman kita memberi manfaat, dan tentu saja kehadiran kita akan menyenangkan bagi semua orang. Itu yang akan menjadikan kita bermanfaat. Setidaknya kehadiran kita tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Gitu. Baik, pemirsa kalam rahimakumullah, itu tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka muhasabah diri ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di tahun 2022 nanti keadaannya semakin baik, lebih baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan juga kehidupan secara umum, kenegaraan masyarakat kita menjadi lebih baik. Dan insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan di tahun depan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin ketika Allah ridho, ketika Allah membuka pintu-pintu rahmatnya kepada kita, apa yang tidak mungkin? Insya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Tentu saja Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Setidaknya ikhtiar kita tadi adalah yang pertama, kita muhasabah diri, kita introspeksi diri, kita memperbaiki diri, kemudian kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang tadi menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Dan insya Allah dengan Allah ridho terhadap kita, kita harapkan dan kita yakin bahwa Allah akan senantiasa merahmati kita, senantiasa meridhoi kita. Apa yang kita lakukan insya Allah menjadi barokah. Dan itu tujuan kita sebagai manusia di dunia ini, Allah mencapai derajat takwa, mencapai ridho Allah, karena itu yang akan menjadikan kita nanti masuk surga karena ridho Allah. Bukan karena amalan-amalan kita, tapi karena memang Allah ridho kepada kita. Demikian pemirsa kalam yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Insya Allah kebenaran hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia biasa tentu saja banyak khilaf, lupa, dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.